Sudah dengar? Iya, coba. Coba. Sudah? Cilik banget ya. Kecil. Lagi pintu ya? Ya, sudah mulai? Ya. Pagi Bapak Ibu guru yang hebat. Ya, kita ini sudah akan Teresia Subekti dari SMPN 1 Depok. Untuk pagi hari ini moderator akan dibantu Ibu Marni SPG dari SMA Negeri 1 Pembanan, dan saya sendiri hostnya adalah Bu Susiani dari Bu Mon. Baiklah, untuk selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada moderator. Monggo Ibu bersilahkan. Terima kasih Ibu Tri atas waktunya. Bapak Ibu guru hebat, peserta VCT Batch 6 yang dimuliakan Allah, marilah pada pertemuan VCT menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang beragama Islam, kita silakan dengan melafalkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, terima kasih. Semoga dengan lafal basmalah ini Vikon pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Bapak Ibu guru hebat, pada pagi hari ini kita akan sharing tentang bagaimana mengolah atau memasak gudeg yang luar biasa nikmat. Nah, siapa yang tidak kenal gudeg? Kalau kita menyebut Yogyakarta, pasti kita akan terbawa pada satu yang namanya makanan yang rasanya legit, manis, gurih, pedas. Karena ada campuran yang namanya gudegnya sendiri dari nangka, kemudian campur gula Jawa, kemudian ada areh yang dibuat dari santan kelapa yang sangat kental dicampur dengan blenderan tahu, kemudian yang rasa pedas ditimbulkan oleh rasa sambal goreng yang terbuat dari krecek dan tempe. Nah, untuk mengisi waktu luang di saat masa karantina, agar kita tidak stres, agar tetap kita enjoy, maka bisa memanfaatkan waktu dalam masa karantina ini dengan uji coba kuliner. Siapa tahu dengan mencoba dan terus mencoba masak gudeg, nanti pasca COVID-19 ini kita bisa menjadi seorang wirausahawan gudeg bersaing dengan Mbok Jum. Nah, baiklah, untuk kali ini lebih lanjut bagaimana cara mengolah gudeg yang lezat akan disampaikan oleh Ibu Dr. Anda Teresia Sri Subekti dari SMKN 1 Depok. Untuk itu, waktu sepenuhnya kami silakan. Terima kasih untuk Ibu moderator, Ibu Kus, atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Untuk kali ini, saya akan mencoba pengalaman saya dalam hal membuat gudeg secara mudah dan gampang, karena walaupun makanan khas dari Jogja, belum tentu semua bisa ya Bapak Ibu. Dan ini saya mencoba untuk memberikan sharing ya, pengalaman pribadi. Mungkin Bapak Ibu sudah bisa mengambil atau browsing bagaimana memasak gudeg itu di internet, dari YouTube atau dari mana saja itu sudah banyak sebenarnya. Tapi ini saya mencoba sharingkan pengalaman saya pribadi.
kali ini saya hanya akan mencoba men-sharingkan bagaimana membuat gudeg dan arehnya saja. Jadi untuk kelengkapannya seperti sambal goreng itu tidak saya sharekan. Baiklah, saya mulai. Judul dari materi saya adalah tips mudah membuat gudeg Jogja. Nah, bahan pokoknya adalah nangka muda. Nangkanya harus muda ya Bapak Ibu, karena biar bisa bagus hasilnya. Kemudian ditambah telur ayam yang sudah direbus. Sebenarnya ada tambahan yang lebih enak lagi, yaitu dengan daging ayam kampung. Kemudian bumbu gudeg. Bumbunya ada 2 macam, ada yang dihaluskan dan ada yang tidak. Bumbu yang dihaluskan ini terdiri dari bawang putih, ketumbar, jinten, dan kemiri. Dan bumbu yang tidak dihaluskan ini diiris atau diutuhkan seperti daun salam, lengkuas, daun jati sebagai pemerah, gula Jawa diusahakan gula Jawa yang warnanya agak gelap. Jadi yang kan ada gula Jawa ada 2 macam, gelap dan terang, gitu ya Bapak Ibu. Nah ini kita pilih yang gelap saja. Dan garam. Adapun resepnya adalah setengah kilo nangka muda, potong kotak sedang ya. Jadi jangan dicacah, tapi hanya dibesar-besarkan itu di bagian tengahnya dan bagian belakangnya itu dicacah-cacah tidak sampai putus. Terus 5 butir telur ayam yang sudah direbus dan dikupas kulitnya. Kemudian 10 lembar daun salam, 4 iris lengkuas, 1 lembar daun jati, 2 sisir gula merah atau 1 setangkap gitu bakso Jawanya, 6 siung bawang putih, 6 butir kemiri, 1 sendok makan ketumbar, 1/4 sendok teh jinten dan garam. Cara membuatnya, yang pertama siapkan panci, kemudian di dasar panci itu dialasi dengan daun jati, kemudian daun salam dan lengkuas. Kemudian masukkan nangka yang sudah dicacah agak besar itu grual istilahnya itu ya. Tuh. Kemudian dan juga tambahkan air setinggi nangka itu atau lebih tinggi sedikit lah. Terus bumbu yang sudah dihaluskan tadi dimasukkan, kemudian tutup panci rapat, direbus antara 1 sampai 2 jam. Itu sekitar ya, bisa kurang bisa lebih, sampai air itu hampir asat itu loh, asat boleh itu istilahnya. Nah, setelah gudeg mateng gitu ya. Nah, ini saya buat sharingnya adalah gudeg yang kering, jadi tidak basah. Jadi gudeg kering ini akan lebih awet daripada gudeg yang basah. Ya, kering. Nah, setelah airnya habis ya, mungkin ya tidak sampai habis, mungkin sampai habis nanti gosong. Itu kemudian digongso tahu ya Bapak Ibu ya, digoreng tapi dengan minyak sedikit. Itu digongso sampai kelihatan kalis, gudegnya itu kalis itu jadi agak kering gitu. Nah, di dalam proses penggongsoan ini itu kalau bisa dicicipi, misalnya kurang garam bisa ditambah garam, kalau kurang manis bisa ditambah manis lagi dengan gula pasir sesuai dengan selera. Kan ada yang seleranya manis sekali, ada yang manisnya sedang. Nah, ini kenapa saya pakai gulanya tadi hanya 1 tangkap, karena
apa ya namanya, mengawekani itu apa bahasa Indonesianya? Apa? Ngawekani itu apa bahasa Indonesianya? Mensiasati. Mensiasati kalau ada yang tidak suka terlalu manis, gitu ya. Setelah digongsok, kemudian letakkan di piring. Nah, selama kita memasak gudeg tadi kan waktunya 1 sampai 2 jam ya Bapak Ibu. Nah ini kita juga sudah bisa menyiapkan untuk pembuatan arehnya. Nah areh, adapun bahan arehnya adalah 1 liter santan kental dari 1 butir kelapa. Kita cari kelapa yang tebal itu ya, yang banyak santannya. Kemudian ada juga yang bisa ditambah 1/4 blondo. Tahu blondo ya Bapak Ibu? Blondo itu dari pembuatan minyak goreng dari kelapa itu yang ampasnya itu loh. Ya. Kemudian 2 ruas lengkuas, 2 lembar daun salam, garam dan sedikit gula. Bumbunya 6 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 4 butir kemiri, 1 sendok makan ketumbar, dan sedikit jinten. Hampir sama bumbunya, cuma kalau areh saya pakai bawang merah. Cara membuat areh, bumbu yang dihaluskan yaitu seperti bawang merah, bawang putih, jinten, dan lain-lain ini ditumis sampai baunya harum, kemudian masukkan santan. Setelah mendidih, masukkan telur yang sudah direbus yang bersama tadi dengan gudegnya tadi direbus. Jadi warna telur sudah merah, menjadi merah karena biar bagus, biar cantik kalau warna kulit telurnya jadi merah. Nah, dan juga daging ayam, kalau ada tambahan daging ayam kampung, sebaiknya pakai daging ayam kampung supaya tidak mudah hancur. Ya. Masak dengan api kecil. Setelah santan mulai mengental, masukkan blondonya. Aduk pelan supaya tidak gosong di bawahnya dan blondo dengan santan bisa menyatu. Nah, masak sampai santan mengental. Jadilah areh. Saya kira demikian Ibu, Bapak yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan nanti bisa sampaikan langsung ke moderator. Terima kasih Ibu moderator, saya serahkan kembali ke Ibu Kus. Monggo. Ibu Tri atas paparannya. Ya. Terima kasih Bu Tri yang telah Bu Tere yang telah memaparkan bagaimana cara memasak gudeg kering yang sangat lezat dan menjadi ciri khas dari kota Yogyakarta. Maka untuk itu, monggo Bapak Ibu yang kepingin mempraktikkan bagaimana memasak gudeg sehingga menjadi satu masakan yang bercita rasa berbeda dari gudeg Citro atau dari gudeg Bujum yang sangat terkenal itu. Mungkin punya cita rasa tersendiri dan nanti bisa menjadi peluang wirausaha pasca COVID, bisa diberi nama nanti gudeg COVID-19. Monggo Bapak Ibu yang ingin berpartisipasi. Halo. Yang ingin berpartisipasi? Halo? Halo, yang ingin berpartisipasi? Halo? Ini kok sepi? Pada tidur siang di Boji, Bobot Janji. Padahal ada loh 8 partisipan, tapi kenapa tidak ada yang tertarik untuk bertanya tanya tentang gudeg rasa COVID-19? Sudah jelas.
Oke, selamat siang. Maaf, ini saya Bu Harni ingin tanya sama Bu Tere. Maaf Bu Tere, Ya, saya sebenarnya juga keluarga dari ibu saya dulu penjual gudeg. Ya. Saya tertarik sekali karena memang dari ibu saya itu waktu saya kuliah, saya sekolah itu setiap pagi sarapannya gudeg terus. Ya, memang dari keluarga gudeg. Yang ingin saya tanyakan, kalau ibu dulu itu memasaknya itu memakai air kelapa itu loh Bu. Jadi pembuatannya itu dari gori itu pakai airnya air kelapa. Jadi tidak air biasa. Nah, mungkin yang saya tanyakan, apakah ada eksperimen Ibu dengan pembuatan dengan air biasa dan air kelapa itu mempengaruhi istilahnya apa namanya daya tahan nggak ya Bu ya? oh, Demikian Bu Tere, terima kasih sekali. terima kasih Bu Harni. Kalau mempengaruhi untuk daya tahan itu saya kira tidak ada ya Ibu. Cuma kalau menggunakan air kelapa itu mempengaruhi rasa mungkin karena bisa lebih gurih. Karena air kelapa itu kan seperti ada rasa gurih-gurihnya itu ya. Nah, itu saya kira itu Ibu. Jadi seperti kalau saya bacem tempe atau bacem tahu, itu akan lebih gurih atau lebih enak kalau bacemnya pakai air kelapa. Nah, mungkin demikian juga dengan memasak gudegnya itu. Tapi kendalanya apakah cukup misalnya kalau kita masaknya cuma sedikit gitu ya, bisalah kita minta tukang kelapa minta airnya. Tapi kalau banyak lah itu kendalanya kan susah. Jadi menggunakan air biasa pun tidak masalah. Nah, mungkin Bapak Ibu pengen pengen mengetahui perbedaan antara gudeg kering dan gudeg basah. Oke, jelas kalau kering ini bedanya adalah lebih awet, lebih awet, lebih awet. Kalau basah itu berair ya, berkuah itu jelas itu mudah mudah basi. Jadi kalau misalnya membuat gudeg kering ini ibu pingin dikirim ke luar kota gitu ya, misalnya ini taruh di besek aja atau di besek yang kuat daripada yang didus. Nah ini bisa sehari full atau 2 hari bisa nggak basi. Tapi kalau gudeg basah itu jelas tidak tahan. Ya. Saya kira itu. Mungkin ada yang bertanya lagi, monggo. Kenapa? Mungkin ada yang bertanya kenapa kok gudegnya nggak pakai bawang merah gitu. Kan saya sering lihat di browsing di YouTube itu banyak sekali bumbu gudeg kok pakai bawang merah, ada yang pakai merica dan lain-lain itu. Nah ini kenapa saya tidak menggunakan bawang merah, hanya bawang putih? Karena menurut eksperimen saya bedakan bahwa kalau menggunakan bawang merah itu rasanya ada kayak asam, kayak ada kecutnya. Nah ini yang saya tidak suka dengan rasa kecut itu. Terus saya coba hilangkan, tidak pakai bawang merah, hanya bawang putih, itu tidak ada rasa kecutnya. Satu lagi juga untuk dalam pemilihan nangka muda ya Ibu. Tidak semua nangka bisa dibuat gudeg karena ada beberapa jenis nangka. Itu nangka untuk sayur, nangka buah, dan nangka untuk gudeg. Ya tahu Bapak Ibu? Nah, kalau untuk nangka yang untuk bisa buat gudeg bagus hasilnya itu menggunakan kulit nangka yang buah nangka yang agak kaku, yang kulitnya kuning, kalau nggak merah itu kuning. Nah, kalau nangka yang kulitnya hijau itu biasa untuk sayur nangka aja yang ada berkuah, digurih atau dilodeh. Nah, itu yang mudah empuk soalnya. Tapi kalau yang jenis nangka yang agak kaku ini
kalau direbus dalam waktu yang lama dia tidak akan hancur. Begitu. Saya kira itu tambahan dari saya. Silakan, monggo. Kurang. Sharing tentang masakan gudeg yang memiliki perbedaan mungkin, jadi bisa di-coaching nanti. Ya. Oh ya. Tes. Tes. Halo. Kira hiasan deh. Moderatornya tanya boleh ya? Boleh. Silakan. Nggak ada yang bertanya silakan. Kalau nggak ada yang bertanya malah aneh kok. Nah, kalau saya punya pengalaman tersendiri Ya, Bu, dengan monggo. memasak gudeg. Saya juga penggemar gudeg tapi gudeg basah. Kalau saya tidak pakai gula pasir untuk menambahi manis, tapi cita rasa saya menggunakan kecap bangau. Sehingga warnanya lebih menarik, lebih kecoklatan, merah-merah kecoklatan. Cita rasanya lebih menurut lidah saya lebih yummy gitu. Itu bagaimana menurutku? Kalau itu sih selera ya Bu ya. Kalau selera, kenapa tadi saya menggunakan warna apa namanya, daun jati dan gula Jawa yang sudah agak hitam itu, karena dapat menimbulkan warna merah yang sudah menarik itu. Jadi saya tidak menggunakan kecap memang. Mungkin karena tidak suka ya. Nah ini masalah selera aja Bu, monggo. Jadi kecap itu mungkin kalau selama menggongso, nah itu dimasukkan di situ biar jadi karamel. Selama gongso itu kecap ditaburi dulu di pinggirnya itu biar jadi karamel, baru dimasukkan dicampur dengan gudegnya, digongso selama menggongso. Itu masalah selera aja. Kemudian kalau tadi kan kita pakai sambal goreng ya. Karena kan biasanya kalau Jogja itu kalau sudah ada sambal gorengnya kan lebih yummy. Mungkin Bu Tere bisa melengkapinya untuk berbagi sharing masak sambal gorengnya. Saya sengaja nggak menampilkan sambal goreng di sini ya Bu ya, karena mengingat waktu nanti tidak terlalu lama. Jadi kalau ingin resep sambal goreng saya, bisa japri saja. Iya, oke. Bapak Ibu guru yang masih atensi mendengarkan dari kami, nanti kalau kepingin secara pribadi bisa chat dengan Bu Iya, nanti saya akan Teresia. ya, dengan senang hati. Kalau, Karena ini adalah resep gudeg dari ibu saya, dari turun-temurun, dan ternyata banyak yang suka. Terima kasih Ibu. Apakah waktunya sudah selesai? oh iya. Oke, karena belum atau kita menunggu respon dari guru lain belum dan kita enggak Putri Bu Tere ya Bu ya. Putri. Ya. Terima kasih. Oke, karena saya kira sudah cukup nggih. Jadi kesimpulannya adalah bahwa tips yang paling apa ya namanya, yang paling tips yang paling mudah itu adalah cara memasaknya ya Bu ya. Cara memasaknya harus benar. Jadi dan juga ini porsi dari bumbu-bumbunya harus sesuai. Karena kalau kebanyakan ketumbar itu rasanya juga pahit. Kalau kebanyakan jinten itu juga kurang enak seperti jamu. Jadi komposisinya memang harus tepat dan cara masaknya yang harus memang benar, tidak boleh dengan api besar. Jadi api
sedang ke kecil. Itu supaya merasuk itu si bumbu ke dalam gudegnya. Jadi demikian Ibu yang bisa saya sharingkan. Siapa tahu Bapak Ibu ada yang tertarik untuk membuatnya sesuai dengan resep yang sudah saya sharingkan, dan semoga nanti bermanfaat, menyaingi, membuat cita rasa yang berbeda dengan gudeg-gudeg yang lainnya. Saya kira gitu Ibu, sudah. Terima kasih, demikian Bapak Ibu guru yang hebat. Terima kasih ya Bu, saya belum. Karena mengingat waktu juga, maka saya kembalikan kepada host Ibu. Belum masuk. Belum. Belum. Sudah. Hotspotnya sini. Tenang. Enggak masuk. Enggak masuk ya. Enggak. Tadi udah masuk tuh tadi.
Selamat siang Pak Eko. Ya, ya. Udah masuk, Bu? Masuk. Masuk, Bu? Sudah? Ya. Ya. Baiklah, terima kasih pada Bu Kusmati dan Bu Teres yang sudah menyampaikan materi yang hari ini. Demikian tadi, terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Guru yang telah berpartisipasi dalam Vikon yang hari juga pada instruktur yang Vikon pagi ini dapat terlaksana. Salam sehat selalu untuk kita semua. Terima kasih. Selamat siang. Untuk session berikutnya nanti akan kami laksanakan sebentar. Monggo Bapak Ibu tetap stay di terima kasih. Masuk tuh. Masuk. Tadi kenapa nggak masuk? Hah? Sekarang siapa yang jam 11:04 jam lagi? Siapa saya sudah di presenter? Aku tadi apa? Aku moderator. Aku bos. Oh iya, aku hostnya. Berarti aku dirubah no? Ya. Iya. Saiki aku urung dadi host. Dipindah ke saya hostnya Bu Tri. Udah apa? Hah? Udah apa? Oh lah. Lewat apa ya? Oh, lewat apa ya? Aku ngetek wae ya. Yang everyone itu lah. Iki piye maksudnya Bu? Alamatku. Belum tuh? Belum. Mana? Nah, ini. Oh, itu dah. Jaringan ngisi. Aku ngisi. Sebagai presenter toh. Oh, ngono ceritane. Ganti. Nah, Aku urung ngisi. Sik. Lihat bekti. Loh.
Itu kamu judulnya anu nih ke karena ada di admin diumumkan aja di buat tetap aja masuk akan di admin sama jadi apa gue itu lebih oke. Ah, ya yang kedua bisa ya ada di admin masuk kok. Ya. Ya. Oke. Kebanyakan orang paling saya cuma sampai jam 11 ya. Saya ada itu kayak rapat juga atau Saya di Ponegoro. ya ternyata Gojek itu pemakaian datanya tinggi ternyata dibandingkan Zoom. Zoom ternyata paling Bu Elin gitu. Wah, keliwatan. Bisa eleng-eleng kalau sih. Gojek kan dia Serampung, wow. kalau kita presentasi bagus ya kita lihat gambar kita pro kliknya ya ambil datanya gede itu paling kecil. Nah, ini tidak sih yang nanti ya Bu, jadi materinya apa, Bu? Hipnotis apa maksudnya? yang tadi pagi kan ada hypnotising ya pas gitu Oh, lali aku. ada dilihat itu ada yang lali. Oh iya. saya pernah yang hypnotising tuh misalnya semuanya ribut ya Bu. Aduh, Pak, iki lali saya kerekam terus iki. Tahu-tahu